Setelah Jerman menaklukkan Prancis pada Juni 1940 dan membentuk pemerintah boneka Vichy Prancis, muncul berbagai gerakan bawah tanah anti-Jerman. Seperti apakah kisah perjuangannya hingga akhirnya Prancis terbebas dari cengkeraman Jerman? Simak terus. Sumber referensi video ini adalah buku-buku seperti Bloody History of Paris karya Ben Hubbard. Lalu ada juga buku-buku lainnya seperti Atlas Perang Dunia Kedua dari National Geographic dan Der Zweite Weltkrieg, Ursachen, Ereignisse und Auswirkungen, serta buku-buku lainnya. Pasca dikuasai Jerman, semangat perlawanan warga Prancis tidaklah segera timbul. Kehidupan sehari-hari, terutama di ibu kota Paris, kembali berjalan normal dalam tempo relatif cepat. Bisa dikatakan tidak ada perlawanan hebat kepada para agresor tersebut saat awal-awal Prancis dikuasai. Bisa jadi salah satu alasannya dikarenakan oleh kebingungan rakyat Prancis sendiri. Mereka masih menghormati pahlawan Prancis era Perang Dunia Pertama, Marskal Philippe Pétain, yang menjadi pemimpin Prancis Vichy. Sebagian warga masih berpikiran positif pada Marskal berusia senja ini. Ia dianggap sedang memainkan politik tingkat tinggi dengan menggerogoti kekuatan Jerman dari dalam dan dengan cara yang lebih halus. Namun Jerman terus menindas dan mengumpulkan warga Prancis untuk dijadikan tenaga kerja paksa, termasuk salah satunya untuk pengerjaan proyek pertahanan Atlantik di sepanjang pantai Prancis. Mereka yang menolak dijadikan pekerja paksa serta yang dari awal sudah anti-Jerman lalu membentuk gerakan-gerakan perlawanan yang sering disebut resistance. Mereka melakukan berbagai aksi seperti perang gerilya, sabotase, pembunuhan tokoh-tokoh penting, dan juga menyelamatkan para pilot sekutu yang ditembak jatuh agar tak ditangkap Jerman dan bisa kembali ke Inggris. Musuh para resistance tak hanya pasukan Jerman dan pemerintah Vichy saja, melainkan para kolaborator seperti personel milis pimpinan Joseph Darnang. Salah satu kelompok resistance ialah Maquis atau Maquisard yang aktif beraksi di wilayah pinggiran Prancis. Lalu setelah Jerman menginvasi Soviet pada Juni 1941, orang-orang komunis Prancis pun yang semula netral akhirnya juga turut bergabung dengan resistance. Mereka adalah Francs Tireurs et Partisans atau FTP. Bahkan mereka dianggap sebagai pasukan resistance yang cukup kuat dan paling terorganisir. Jenderal Charles de Gaulle yang mengungsi ke London sesaat sebelum Paris direbut lantas menjadi pemimpin pemerintahan Free France dan berupaya membebaskan kembali negaranya. Ia mendukung gerakan resistance tersebut. Inggris juga membantu, salah satunya melalui SOE atau Special Operations Executive, yaitu semacam organisasi rahasia yang tugasnya meliputi sabotase, spionase, dan perang gerilya. Resistance ini sebenarnya bukanlah gerakan yang terkoordinasi. Ia terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang meskipun cukup merepotkan Jerman, tapi tak sampai benar-benar menjadi ancaman besar. Baru setelah tokoh Free France terkenal yaitu Jean Moulin datang ke Prancis pada 1942, ia memimpin resistance dan menjadikannya lebih menyatu dan lebih terkoordinasi. Namun sayangnya, Moulin tertangkap di kota Lyon pada tahun 1943 dan segera dieksekusi mati oleh Jerman. Resistance kini beraksi lebih efektif dan efisien. Mereka juga mengincar sejumlah tokoh penting. Salah satu korbannya adalah Philippe Henriot. Ia merupakan menteri propaganda Prancis Vichy yang kerap dijuluki sebagai Joseph Goebbels-nya Prancis. Resistance berhasil membunuhnya pada akhir Juni 1944. Anggota Resistance berasal dari berbagai kalangan. Bahkan mereka yang berpendidikan dan bergelar profesor pun juga turut bergabung. Salah satu di antaranya ialah Marc Bloch. Ia merupakan seorang profesor di bidang sejarah. Aktivitasnya sebagai kurir dan informan akhirnya tercium juga. Profesor keturunan Yahudi ini dieksekusi Jerman pada Juni 1944
atau beberapa hari sebelum Henriot dibunuh oleh Resistance. Warga Paris memang awalnya cenderung lambat dan apatis untuk diajak memberontak dan melawan Jerman. Mereka malah banyak yang menjadi kolaborator. Selain karena membenci Yahudi, bekerja sama dengan Jerman dianggap lebih menguntungkan di situasi yang serba sulit tersebut. Namun tindakan Jerman yang semakin sewenang-wenang serta pasukan sekutu yang sudah mendarat di Normandia telah membulatkan tekad warga Paris untuk memberontak. Pemberontakan besar akhirnya terjadi di Paris pada 19 Agustus 1944. Warga kota menyerang serdadu Jerman yang jumlahnya kini hanya 16 ribuan saja, serta persenjataan berikut amunisinya pun yang serba kekurangan. Dietrich von Holtitz yang menjadi komandan pasukan Jerman di Paris, sadar bahwa mereka tak akan mampu memadamkan pemberontakan ini. Ia lantas meminta tambahan pasukan dan persenjataan langsung pada Hitler. Hitler tak banyak membantu karena pasukannya juga terdesak di mana-mana. Tetapi ia menawarkan Holtitz senjata mortar Karl untuk meratakan Paris. Sang Führer memang berniat dan memerintahkannya untuk menghancurkan total Paris, ketimbang direbut oleh sekutu. Holtitz menolak dan memilih menyerah. Dan pada 25 Agustus 1944, Holtitz beserta seluruh pasukan Jerman yang tersisa resmi menyerah. Paris telah dibebaskan. Untuk merayakannya secara lebih simbolis, De Gaulle meminta sekutu agar pasukan Prancislah yang terlebih dahulu masuk dan berparade di pusat kota. Selain itu, ia juga mengajak 2 divisi Amerika untuk ikut berkonvoi melintasi Arc de Triomphe. Kini, pembalasan dendam warga Prancis terhadap para kolaborator Jerman berlangsung sama kejamnya. Para informan, kolaborator, hingga pelacur-pelacur yang selama ini melayani orang-orang Jerman dicukur rambutnya dan dihukum. Aksi ini disebut Épuration sauvage atau pembalasan liar. Ratusan ribu orang diciduk dan sekitar 10.000 orang diantaranya diperkirakan dieksekusi. Sedangkan Charles de Gaulle kini menjadi sosok paling populer di mata rakyat dan menganggapnya sebagai pembebas atau penyelamat Prancis. Sejak saat itu, pengaruhnya terus melonjak. Ia menjadi pemimpin darurat Prancis hingga terbentuknya Republik keempat pada tahun 1946. Namun reputasi dan ketergantungan publik pada dirinya terus bertahan, bahkan hingga dekade 60-an. Itulah kronologi singkat dari perjuangan para resistance dan pembebasan ibu kota Paris. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi.